N'Golo Kante antara Arsenal dan susul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Kante lebih senang bertahan di London, mesti bukan bermain untuk Chelsea, tapi wacana hijrah ke Arab Saudi mencuat. Apa yang terjadi? Arsenal dilaporkan telah membuka komunikasi dengan perwakilan dari gelandang veteran Chelsea N'Golo Kante. Pemain internasional Prancis itu bila meninggalkan Chelsea diklaim bakal lebih senang tetap bermain di kota London. N'Golo ingin melanjutkan karir di London, di mana dia sudah memiliki habits di sini. Dia senang bekerja di bawah Antonio Conte, akan tapi dia sekarang sudah dilepas oleh Tottenham Hotspur, kata perwakilan Kante kepada media Le Parisien Prancis. Namun selain Arsenal dan kemungkinan tipis ke Tottenham, ada pula wacana perekrutan Kante oleh klub pro Saudi League, tempat di mana mega bintang Cristiano Ronaldo kini berkarir. Arsenal juga mengajukan ketertarikan. Saya kira dia akan memperpanjang kontrak di Chelsea sebelum merapat ke Timur Tengah dalam 2 atau 3 tahun lagi. Kante yang baru pulih dari cedera akan berjuang membantu timnya keluar dari papan tengah Liga Primer Inggris saat bentrok dengan Brighton akhir pekan ini sebelum bertarung membalikkan keadaan melawan raksasa Real Madrid di leg kedua babak perempat final Liga Champions tanggal 19 April mendatang. Jangan lupa komen, like, and subscribe channel ini, Diki Super Soccer TV. Demi jaga asa juara, Pep Guardiola haramkan Man City kalah dari Leicester City. Pelatih Man City, Pep Guardiola, mewanti-wanti anak asuhnya agar tidak lengah saat menghadapi Leicester City. Man City dijadwalkan meladani Leicester City pada laga pekan ke-31 Liga Inggris 2022-2023. Duel tersebut akan digelar di Etihad Stadium Sabtu 15 April 2023 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, yang rencananya akan disiarkan langsung oleh SCTV dan aplikasi video. Menjelang pertandingan itu, Pep Guardiola mewanti-wanti anak asuhnya agar jangan sampai menelan kekalahan. Pasalnya, Citizen tengah bersaing ketat dengan The Gunners Arsenal di papan atas klasemen Liga Inggris. Man City yang berada di posisi kedua dengan 1 laga lebih sedikit terpaut 6 poin dari The Gunners sebagai pemuncak klasemen. Jika sampai kehilangan 3 poin, juru taktik asal Spanyol itu menilai kans Man City untuk mempertahankan gelar juara bakal tertutup. Sementara itu, Arsenal baru akan bermain pada Minggu tanggal 16 April 2023 waktu setempat atau pukul 8 malam waktu Indonesia Barat melawan tuan rumah West Ham United di Stadion London. Satu-satunya dampak yang saya yakini adalah fakta bahwa semua orang tahu bahwa jika kami kalah itu sudah berakhir, ucap Guardiola. Ini adalah cara terbaik untuk bersaing. Inilah saat Anda memiliki yang terbaik. Saya meragukan pengalaman itu.
Pernyataannya adalah kami tertinggal 6 poin dari Arsenal. Tidak ada jaminan kami akan memenangkan pertandingan di depan. Tidak ada tim yang lebih baik dari Brighton dalam sepak bola modern, ucap Guardiola menambahkan. Kami perlu memenangkan pertandingan kami, itulah kenyataannya, tutur juru taktik asal Spanyol itu melanjutkan. Peluang City untuk menang atas Leicester terbilang cukup besar. Pasalnya, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan baru saja menghancurkan raksasa Bundesliga Jerman Bayern Munchen dengan skor 3-0 pada leg pertama babak perempat final Liga Champions. Selain itu, Man City juga berhasil menyapu bersih 5 laga terakhir di Liga Inggris dengan kemenangan. Di sisi lain, performa The Fox tengah lesu di Liga Inggris musim ini. Mereka gagal memetik kemenangan pada 5 laga terakhir di kompetisi yang sama. Hal itu membuat posisi Leicester tercecer di zona degradasi. Striker Tottenham Hotspur Harry Kane membawa target pribadi saat timnya menjamu AFC Bournemouth di pekan ke-31 Liga Inggris. Harry Kane memburu rekor Wayne Rooney dalam urusan mencetak gol di Premier League. Laga bakal digelar di Tottenham Hotspur Stadium Sabtu tanggal 15 April 2023 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Harry Kane saat ini hanya terpaut 2 gol dari rekor Wayne Rooney. 2 gol itu bukan tidak mungkin ditorehkan Harry Kane saat Tottenham Hotspur menjamu Bournemouth. Terlebih Kane memang sedang on fire. Dalam 4 laga terakhir, striker timnas Inggris selalu mencetak gol. Jika dikombinasikan dengan kiprahnya di timnas Inggris, total striker berusia 29 tahun ini konsisten mencetak gol dalam 6 laga terakhir dengan torehan total 7 gol. Jumlah golnya di Liga Primer saat ini mencapai 206 gol. Dia duduk di peringkat 3 top skor Liga Primer sepanjang masa. Kane hanya kalah dari Wayne Rooney dengan 208 gol dan Alan Shearer dengan 260 gol. Gawang Bournemouth juga bukan hal yang asing bagi Kane. Dari 9 kali pertemuan di Liga Primer, tim dari Dorset tersebut, Kane mencetak 7 gol dan 1 assist. Catatan positif lain adalah dari 9 pertemuan tersebut, dia membawa Spurs menang 8 kali dan sekali seri tanpa pernah kalah 1 kali pun. Sang bomber akan menjadi andalan Spurs untuk melanjutkan torehan positif mereka usai mengalahkan Brighton 2-1 pada laga terakhir. Jika kembali menang, The Lily-White akan naik ke peringkat 4 meski hanya beberapa jam menggeser Manchester United dengan poin sama 56. United yang baru bermain 29 kali berpeluang menggeser lagi posisi Tottenham saat melawan tim Nottingham Forest pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kemenangan kontroversial atas Brighton menandai 5 kemenangan kandang beruntun untuk Tottenham Hotspur. Pelatih caretaker Tottenham, Christian Stellini, diperkirakan tak akan melakukan perubahan berarti untuk starting 11 dari yang dipasang di laga terakhir. Di lini depan akan jadi ujung tombak dengan formasi 3-4-2-1, diapit Son Heung-min dan Dejan Kulusevski. Son sendiri baru saja menorehkan rekor sebagai pemain Asia pertama yang mencapai gol ke-100 Liga Primernya dengan menjebol gawang Brighton.
Striker asal Korea Selatan ini pasti termotivasi untuk segera menambah lagi koleksi golnya. Peluang Spurs untuk menang semakin terbuka mengingat penampilan performa tandang yang buruk dari Bournemouth. Tim berjuluk The Cherries ini telah kebobolan 38 gol tandang, lebih banyak dari tim manapun, termasuk kebobolan masing-masing 3 gol dari Arsenal, Aston Villa dalam 3 tandang terakhir mereka. Di laga terakhir, skuad asuhan Gary O'Neil ini untungnya berhasil menumbangkan tuan rumah Leicester City 0-1. Saat ini mereka duduk di peringkat 15 klasemen sementara dengan 30 poin dari 30 laga. The Cherries juga mengejar kemenangan tandang back-to-back pertama sejak Oktober 2018 lalu. Sebuah hal yang terbilang sulit lantaran performa Tottenham yang sedang mulai menanjak belakangan ini. Gary O'Neil berharap atas kebugaran Marco Senesi dan Hamid Traore. Namun Ryan Frederick dan Junior Stanislas dipastikan tak tersedia karena cedera. Sementara Dango Outara ditarik keluar pada menit ke-38 saat melawan Leicester. Namun mundurnya mantan pemain Lorient itu diyakini sebagai perubahan taktis karena penampilannya yang mengecewakan. Oleh karena itu, Outara dapat diberi kesempatan untuk menebus dirinya di kandang Tottenham. Pelatih Arsenal Mikel Arteta bicara keberuntungan dalam berburu gelar Liga Inggris. Manajer Arsenal Mikel Arteta sadar betul para pemain mulai menghadapi tekanan saat berusaha mengejar gelar Liga Inggris 2022-2023. Ia mengingatkan agar pasukan meriam London berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan tugas apabila ingin memenangkan gelar pertama Liga Premier yang pertama kali sejak tahun 2004. 7 kemenangan berturut-turut di Liga Inggris memungkinkan mereka untuk mempertahankan keunggulan atas City yang berada di urutan kedua klasemen Liga Inggris musim ini. Namun hasil imbang 2-2 di kandang Liverpool akhir pekan lalu telah memberi peluang bagi The Citizen untuk meningkatkan tekanan pada tim asal London Utara itu. Arsenal memiliki keunggulan 6 poin atas City, tetapi tim asuhan Pep Guardiola memiliki 1 pertandingan di tangan. Kedua tim juga akan bertemu di Stadion Etihad akhir bulan ini. Perusahaan data olahraga Opta mengungkapkan bahwa City menjadi tim favorit untuk memenangkan Liga Premier musim ini. Soal jika Anda bertanya kepada mereka di awal musim seperti ini, tidak ada yang berubah, kata Arteta menanggapi hasil data tersebut kepada wartawan menjelang pertandingan menghadapi West Ham United. Dikutip dari Reuters, Anda membutuhkan keberuntungan di saat yang tepat. Itu sangat penting dan bagaimana Anda memikirkannya. Ada bagian lain dalam olahraga, ini tentang jarak dan jarak itu harus sesuai keinginan Anda. Kami berada di mana kami berada, kami senang di mana kami berada. Kami harus menyelesaikan pekerjaan. Untuk melakukan itu, kami membutuhkan sedikit tambahan dari semua anggota tim, ujar Arteta menjelaskan. Ulasan Liga Champion Bayern Munchen versus Man City. Peluang Erling Haaland bikin rekor sambil pecundangi legenda Manchester United.
Erling Haaland punya kesempatan untuk mengukir sebuah rekor saat Man City bersua Bayern Munchen pada leg kedua babak perempat final Liga Champions musim 2022-2023. Manchester City akan bertanding melawan Bayern Munchen di Allianz Arena Kamis 20 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Menghadapi di Rotten, Man City membawa modal yang amat bagus. Hal itu tak bisa dilepaskan dari kemenangan City 3-0 atas Munchen di leg pertama. Ketika itu 3 gol kemenangan milik Citizen dirasakan oleh Rodri, Bernardo Silva, dan Erling Haaland. Dengan kemenangan telak itu, langkah Man City untuk lolos ke babak semifinal akan semakin mudah. Di sisi lain, Erling Haaland punya kesempatan untuk mengukir rekor saat bersua Bayern Munchen. 5 drama pekan ke-31 Liga Inggris 2022-2023. Arsenal dalam tekanan berat. Liga Inggris musim 2022-2023 sudah memasuki pekan ke-31 setelah lepas dari pekan ke-30. Laga-laga di kasta tertinggi Inggris itu kian sengit. Kandidat juara pun kian mengerucut ke dua tim, yakni Arsenal dan Manchester City. Kini jarak keduanya hanya 4 poin saja. Persaingan memperebutkan posisi di Liga Champions di Liga Inggris 2022-2023 ini tak kalah sengit. Saat ini Newcastle United dan Manchester United masih terdepan ada pada posisi itu. Namun tim-tim lain seperti Tottenham, Brighton, dan Aston Villa juga sangat mungkin bisa mendobrak jika mereka lengah. Arsenal semakin tertekan. Arsenal tampaknya semakin tertekan dalam perburuan gelar juara Liga Inggris 2022-2023. The Gunners hanya bisa bermain imbang 2-2 di kandang West Ham United Minggu 16 April 2023. Padahal pada laga itu Arsenal sempat unggul 2 gol terlebih dahulu. Arsenal kini hanya berjarak 4 poin dari Man City yang ada di posisi kedua. Namun Man City sangat diuntungkan, City masih menyisakan 1 laga lebih banyak ketimbang Arsenal. Erling Haaland kejar rekor. Erling Haaland memang luar biasa di musim ini. Pemain berusia 22 tahun itu mencetak 2 gol ketika Man City menang 3-1 atas Leicester City pada akhir pekan lalu. Tambahan 2 gol pada laga itu membuat Haaland kini telah mencetak 32 gol di Premier League, yang menyamai catatan Mohamed Salah pada musim 2018-2019. Kini Haaland hanya butuh 3 gol lagi untuk menjadi pencetak gol terbanyak di Premier League dalam satu musim kompetisi. Chelsea tetap bapuk. Chelsea masih juga belum bisa bangkit dari keterpurukan. The Blues kembali menuai hasil buruk pada pekan ke-31 Liga Inggris. Chelsea kalah 1-2 di kandang sendiri saat menjamu Brighton. Itu adalah kekalahan ketiga Chelsea secara beruntun di semua ajang. Sebelumnya tim asuhan Frank Lampard itu sudah kalah 0-1 di kandang Wolverhampton Wanderers dan 0-2 di markas Real Madrid pada ajang Liga Champions. Manchester United clean sheet. MU meraih kemenangan 2-0 saat bertanding ke markas Nottingham Forest. Anthony dan Diogo Dalot menjadi pencetak gol bagi MU di laga itu. Menariknya, tim asuhan Erik ten Hag mampu mendapatkan clean sheet pada laga ini, padahal lini belakang mereka sedang dilanda cedera yang cukup parah. Namun duet Harry Maguire dan Victor Lindelof ternyata cukup bisa diandalkan.
keduanya bermain cemerlang pada laga itu. Tottenham Hotspur menjadi Tottenham Hotspur. Tottenham selama ini dikenal sebagai tim yang sudah memiliki mental pemenang. Hal itu terlihat akhir pekan lalu. Harry Kane dan kawan-kawan kalah 2-3 di kandang sendiri dari tim penghuni papan bawah Bournemouth. Sialnya lagi, kekalahan itu dialami Spurs berkat gol di menit ke-6 injury time yang dicetak oleh Dangu Autara. Tottenham kini tertahan di posisi kelima klasemen sementara Liga Inggris. Mereka tertinggal 3 poin dari Newcastle yang menempati posisi keempat. Klasemen Liga Inggris peringkat pertama, Arsenal dengan 74 poin dari 31 pertandingan. Peringkat kedua, Manchester City 70 poin dari 30 pertandingan. Peringkat ketiga, Manchester United dengan 59 poin dari 30 kali pertandingan. Peringkat 4, Newcastle United 56 poin dari 30 kali pertandingan. Arsenal prioritaskan transfer penyerang Juventus Dusan Vlahovic. Dilansir dari Football Insider, Mikel Arteta ingin Arsenal segera mendaratkan striker Juventus berusia 23 tahun tersebut menjelang musim depan. Vlahovic datang melalui jajaran pemain muda di Partizan Belgrade sebelum pindah ke Fiorentina pada musim panas 2018. Dia menjalani masa-masa yang mengesankan di Fiorentina dan penampilannya di klub tersebut menghasilkan kepindahan dengan nilai transfer yang besar ke Juventus pada musim dingin 2022. Pada musim penuh pertamanya di klub, pemain berusia 23 tahun ini telah tampil dalam 32 pertandingan dan terlibat dalam 15 gol. Si nyonya tua Juventus membayar 62,8 pound sterling untuk mendapatkan jasa mantan penyerang Fiorentina tersebut, dan kontraknya di klub berakhir hingga musim panas 2026. Dengan beberapa tahun yang masih tersisa dalam kontraknya, Arsenal harus membayar harga yang sangat mahal untuk mengamankan penandatanganannya. Mikel Arteta sendiri senang dengan apa yang dia lihat dari Gabriel Jesus dan Eddie Nketiah pada musim ini. Namun ia yakin keduanya memiliki gaya bermain yang cukup mirip dan mendatangkan pemain dengan gaya yang berbeda dapat membantu perjuangan mereka. Arsenal sendiri siap untuk kembali ke Liga Champions musim depan dan Arteta menginginkan seorang penyerang yang bertenaga dan memiliki fisik yang kuat. Oleh karena itu, ia percaya bahwa mendatangkan Vlahovic dapat menambah keseimbangan dalam timnya. Meskipun pemain internasional Serbia ini menjadi prioritas mereka menjelang musim depan, mereka memiliki Dominic Calvert-Lewin dari Everton sebagai opsi cadangan. Pencarian mereka akan penyerang baru dapat didorong oleh potensi keluarnya Volarin Balogun yang saat ini dipinjamkan ke Reims. Pemain berusia 21 tahun ini tampil gemilang di musim ini dan kepergiannya dapat memberikan bayaran yang cukup besar yang dapat digunakan untuk memboyong Vlahovic dari Juventus. Tumbang lagi, jalan Tottenham finish 4 besar kian terjal. Kepergian Antonio Conte tak lantas membuat penampilan Tottenham Hotspur membaik. Menatap akhir musim, kans Harry Kane dan kawan-kawan lolos ke Liga Champions musim depan justru kian terjal. Tottenham baru saja tumbang 2-3 dari Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris Sabtu 16 April 2023. Sempat unggul di babak pertama,
tim asuhan Christian Stellini kemudian gagal menjaga momentum dan akhirnya kalah secara menyakitkan di injury time. Hasil pahit itu membuat mereka batal naik ke 4 besar klasemen, sementara Liga Inggris Spurs tertahan di urutan 5 dengan 53 poin dari 31 laga. Terpaut 3 angka dari Newcastle United dan Manchester United yang punya sisa laga lebih banyak. Sejak ditangani Stellini, Tottenham belum bisa dikatakan bangkit. Dari 3 laga yang sudah dijalani, mereka bergantian meraih hasil imbang, menang, dan terbaru kalah. Ini sangat sulit karena sebetulnya kami pantas menang dan kami punya kans untuk melakukannya, ujar Stellini. Dikutip situs resmi klub, saat kamu tak bisa menciptakan peluang, kamu bisa dibilang oke. Kami tak tampil cukup bagus, tapi kami tadi tampil bagus karena kami bisa mencetak gol kedua dan kami punya peluang bagus lewat Richarlison, jelas Stellini. Pelatih asal Italia itu tak mengada-ngada. Tottenham tampil dominan tapi kurang efektif. Mereka punya 8 shot on goal dari 24 percobaan, tapi hanya 2 yang berbuah gol. Sedangkan Bournemouth punya 6 tembakan ke gawang hanya dari 9 percobaan dan sukses mencetak 3 gol. Kerugian itu semakin terasa jika melihat 7 laga sisa yang harus dilakoni tim asuhan Christian Stellini. 5 diantaranya adalah kompetitor dalam perebutan tiket zona Eropa, yaitu Newcastle, MU, Liverpool, Aston Villa, dan Brentford. Inkonsistensi ini perlu segera ditangani Tottenham, terutama jika mengingat lawan-lawan di sisa musim. Jika sampai terpeleset alih-alih lolos ke Liga Champion, mereka justru bisa tercecer ke papan tengah dan gagal tampil di Eropa musim depan. Next, beralih ke ajang Liga Champion. Di Liga Champion musim ini ada derby Italia antara Napoli melawan AC Milan. Berikut rangkuman taktik, kondisi tim, dan prediksi pemain. Napoli akan meladeni Milan dalam leg kedua perempat final Liga Champions Selasa 18 April 2023 atau Rabu dini hari waktu Indonesia Barat mulai pukul 2 pagi. Napoli harus memetik kemenangan dengan selisih lebih dari 1 gol jika ingin melaju ke semifinal. Dalam partai leg pertama di kandang AC Milan, pasukan Luciano Spalletti itu menyerah 0-1. Satu-satunya gol yang terjadi dalam partai di San Siro itu dilesakkan oleh Ismail Benacer yang memaksimalkan umpan Rafael Leao. Napoli tak bisa menurunkan gelandang Andre Zambo Anguissa yang diskors karena mendapatkan kartu merah pada babak kedua dalam laga di San Siro. Tanguy Ndombele kemungkinan akan menggantikannya sebagai starter bersama Stanislav Lobotka dan Piotr Zielinski di lini tengah. Striker Giovanni Simeone tetap absen, namun Victor Osimhen kembali beraksi setelah absen dalam hasil imbang 0-0 hari Sabtu melawan Hellas Verona. Hadirnya Osimhen merupakan dorongan besar bagi Luciano Spalletti. Sementara AC Milan tidak memiliki kekhawatiran cedera tambahan dengan Zlatan Ibrahimovic satu-satunya yang dipastikan absen dalam partai tandang ini. Pemain senior asal Swedia yang sangat berpengalaman di ajang Liga Champions itu tak mungkin tampil lantaran masih dihantam cedera. Performa Napoli sedikit goyah akhir-akhir ini dengan hasil imbang 0-0 melawan Verona Sabtu. Berarti mereka hanya memenangkan 1 dari 4 pertandingan terakhir mereka. 2 kekalahan
mereka terjadi saat melawan AC Milan dan mereka gagal mencetak gol dalam 2 pertandingan ini. Dengan demikian, kembalinya Osimhen merupakan dorongan besar bagi para pemimpin Serie A itu. 2 kemenangan AC Milan dalam 8 pertandingan terakhir mereka terjadi saat melawan Napoli. Sebelum menaklukkan Napoli di leg pertama pekan lalu, Milan juga pesta gol menumbangkan I Partenopei 4-0 di Stadion Diego Armando Maradona. Ini tentu akan meningkatkan rasa percaya diri pasukan Stefano Pioli. Napoli memang kembali memiliki Osimhen, namun bukan tak mungkin Milan akan kembali memetik kemenangan dan melaju ke semifinal. Perkiraan susunan pemain: Napoli, kiper Alex Meret, belakang Giovanni Lorenzo, Amir Rahmani, Kim Min-jae, Mario Rui. Di lini tengah ada Tanguy Ndombele, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski. Di lini depan Hirving Lozano, Victor Osimhen, dan Vicha Kvaratskhelia. Perkiraan pemain AC Milan: posisi penjaga gawang Mike Maignan. Di lini belakang ada kuartet David Calabria, Simon Jair, Vicato Tomori, dan Theo Hernandez. Di lini tengah ada Red De Krunic, Sandro Tonali, Brahim Diaz, Ismail Benacer, dan Rafael Leao. Di posisi penyerang Oliver Giroud tetap menjadi tumpuan permainan daripada AC Milan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe channel Diki Super Soccer TV.